Waktunya hari ini ya, atas ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Apa namanya, di mata kuliah Hapyo ini ya, selain apa namanya berusaha eh, belajar ya. Sekali lagi di sini belajar ya, momen untuk belajar. Kita berbicara mengenai suatu tema di depan orang lain, di depan orang banyak ya. Terus dalam perkuliahan ini juga kemampuan bahasa Jepang itu ya penting sih, tapi bukan jadi penilaian utama. Berarti saya nggak menilai bahasa Jepangnya semua gitu loh. Jadi ya kalau misalnya karena apa? Karena kalian nggak mesti bikin naskah dari nol ya. Silakan bikin naskah dari yang sudah ada. Bahkan naskah orang lain juga nggak apa-apa, pakai aja ya. Jadi yang penting belajar tampil dulu ya, belajar bisa menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Terus dan sekali lagi di sini momen untuk belajar, bukan tempat menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya. Jangan khawatir, santai aja. Namanya juga belajar. Kalau pertama kali Hapyo itu kan kita gugup ya segala macem, dan karena itu memang banyak yang tidak bisa kita perhatikan. Jadi kalau kita dikuasai sama kegugupan ya, itu yang bisa kita perhatikan itu sedikit, nggak banyak ya. Nah, supaya meminimalisir kegugupan itu ya, supaya kita bisa memperhatikan banyak hal, yang bisa kita lakukan adalah pertama kita analisis dulu kemampuan kita sejauh mana gitu. Dalam 1 minggu ini bisa nggak nyiapin naskah sendiri. Nah, kalau kita kan bisa menilai diri sendiri kan ya, bisa nggak ya saya gitu, bisa nggak saya coba gitu ya. Nah, misalnya buat naskah dari nol ini ya susah ya, pakai aja naskah yang sudah ada dari buku Dokai 1, Dokai 2, tinggal dimodifikasi ya. Terus dibuat PPT-nya pakai gambar-gambar sederhana aja. Terus sambil baca gitu ya, nggak apa-apa. Jadi semua ditulis. Jadi dari awal, dari Jiko Shokai ya, dari Konnichiwa gitu ya, sampai akhir, sampai Tsugi onegai shimasu bagian itunya juga semua ditulis ya. Jadi kita tinggal baca aja. Itu pertama, kalau misalnya kalian punya banyak kekhawatiran ya, itu yang bisa kalian lakukan. Terus kalau misalnya memunculkan wajah seperti saya sekarang itu bikin kalian tambah gugup ya, dimatiin juga nggak apa-apa ya. Terus kalau misalnya dengan presentasi sinkron ya seperti ini langsung gitu, itu membuat kalian susah ya, susah untuk maju ya, pakai video dulu aja nggak apa-apa ya. Jadi silakan mendorong diri kalian sendiri, gimana caranya supaya bisa menampilkan sesuatu dulu ya. Yang penting tampil dulu, nggak usah banyak khawatir dinilai ya. Kemampuan bicara di depan orang banyak itu memang bukan kemampuan yang ada secara alami ya, nggak ada. Jadi mungkin ada ya, maksudnya kayak bakat-bakat kayak gitu, tapi nggak semuanya. Walaupun punya bakat juga tetap harus diasah ya. Jadi di sini tempatnya kita mengasah bakat itu, mengasah kemampuan kita supaya dari tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu. Jadi kalau di sini ada yang tidak bisa ya nggak apa-apa, wajar, namanya juga kan mau menjadi bisa, makanya ada di kelas ini gitu ya. Seperti itu. Kemajuan setiap orang juga beda-beda ya, nggak usah, jangan khawatir ya. Saya bisa memahami itu dan sudah membuktikan dengan kata-kata saya ya, sejalan, maksudnya kata-kata saya sama sehari-hari. Kalau di kuliah itu saya benar-benar melihat mahasiswa itu ya berbeda-beda. Satu orang tuh punya satu latar belakang yang beda, jadi penilaiannya nggak bisa sama itu ya.
Terus apa lagi ya? Sama seperti naik sepeda ya, belajar naik sepeda, belajar masak, belajar apa lagi? Semua hal ya yang sifatnya itu kemampuan ya, kemampuan melakukan sesuatu itu kalau tidak dicoba itu tidak akan ada kemajuan ya. Misalnya mau masak, kita kan cari tahu dulu resepnya, resep yang mau kita masak apa, terus lihat videonya ya, video cara masaknya seperti apa ya, terus beli bahan-bahannya ya. Tapi kan kalau dengan kegiatan itu saja tidak membuat kita jadi bisa masak kan ya. Kita harus coba sekali masak. Pasti teknisnya juga kan ada masalah dulu, misalnya apinya kebesaran ya, minyaknya kebanyakan gitu kan. Semua pasti ada pertamanya dan semua juga pasti ngalamin itu ya. Jadi sama dengan HPO juga ya, di awal berantakan nggak apa-apa, namanya juga pertama. Nanti sedikit-sedikit ya kita perbaiki ya. Kalau misalnya sudah HPO, mau HPO lagi boleh, silakan. Tapi pakai slide yang sama sensei, boleh, nggak apa-apa. Apa yang berubah nanti ya kita lihat. Jadi belajar itu nggak mesti bikin slide yang baru tiap minggu ya, bikin slide yang naskah yang baru tiap minggu. Ya udah, pakai yang lama, kita lihat apa perubahannya, apa perkembangannya. Itu juga sebuah proses pembelajaran ya. Jadi kita harus melihat proses pembelajaran itu dengan sudut pandang yang lebih luas lagi ya. Santai aja, semua itu proses belajar. Ini juga kalian memutuskan untuk hadir di sesi Zoom ini juga sebuah proses belajar ya. Di saat kalian bisa, kan saya nggak pernah bisa gini, nggak bisa pernah ngontrol kalian kan, mau saya bilang ya sudah online gitu kan, itu kan kayak semacam kasih tahu gitu ya, ayo masuk gitu ya, masuk ke Zoom gitu. Tapi walaupun begitu juga kalian punya kemampuan untuk memutuskan saya tidak mau masuk ke Zoom hari ini gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti itu kalian masih tetap memutuskan untuk masuk ke sesi Zoom. Itu juga sebuah keputusan yang bagian dari proses belajar. Jadi nggak usah kalian perlu melihat hal-hal yang kecil ini ya, yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan sebagai proses belajar, itu mulai dipikirkan, oh iya, ini keputusan seperti ini juga proses belajar gitu. Jadi mulai sedikit-sedikit tuh menghargai proses yang kita lakukan sendiri gitu. Di tempat saya lagi azan dulu, kita rehat dulu sebentar aja. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah mau menunggu. Jadi intinya silakan coba saja dulu ya, coba dulu aja, nggak apa-apa. Simple, sederhana, 5 slide itu udah cukup ya. 3 slide, 4 slide cukup lah, nggak apa-apa. Nggak usah panjang-panjang ya. Itu saja dari saya sebagai pendahuluan. Kita langsung saja masuk ke HPO-nya ya. Hari ini ada Teguh Setiawan yang pertama, terus nanti ada mana tuh? Oh, ada Juhari Setiawan. Terus ada yang ketiga nanti Aulia ya, nanti Aulia. Terus terakhir ditutup sama Mas Malik Setiawan. Hari ini banyak sekali yang Setiawan ya. Ada apa hari ini? Oke. Baik, silakan kalau sudah siap bisa dimulai Mas Teguh Setiawan. Hai sensei. Rocky desu. Bentar. Sorry. Hai, sumasen. Hai, oke. Hai, これでいいかな。はい、皆さん見えていますか？ Hai, Miemas. はい、じゃあ、ありがとうございます。いや、本日お時間いただきありがとうございます。今日は私、テグスティアワンです。これから、
テーマは、こちらです。はい、Uber Eats です。はい、皆さん Uber Eats 知っていますか？Uber Eats は、スマートフォン上から食べ物の配達を注文できるシェアリングエコノミック系の宅配サービスです。2010年にアメリカでスタートして以来、世界的に、世界的に普及を見せています。特に2020年以降、新型コロナウイルスの流行により出先で食事をしたり買い物をしたりすることが難しくなったことを受け、より需要が増加していると見られています。はい、この Uber Eats ですね、簡単に言うと物を注文して、届けてくれるサービスですね。インドネシアでもあります。Uber Eats じゃないけれども、グラブフードとか、GoFood などですね、皆さんもご存知だと思います。はい、次。この Uber Eats によるメリット、メリットは大きく分けて3つあります。ユーザーの場合、配達するパートナーの場合、そして、店舗事業者の場合、まず、ユーザーの場合、ユーザーの側から見ると、やっぱり、メリットはさまざまな料理を宅配してくれる。好きな時に、好きなものを注文し、届いてくれるっていうことですね。そして、次は職場や屋外など自宅以外でも注文可能。そして、家にいる時だけでなく、仕事して仕事するところ、また外出、公園などでも注文できますよね。そして、3番は、配達状況、決済などがアプリ内で完結できる。それは、やっぱり自分が注文したものを今どこにいるか、どこまで進んでいるかっていうのを、アプリ内で見ることができます。はい、そして次、配達パートナーの場合、配達のパートナーの場合は、好きな時間に働ける。これはやっぱり大きいですね。自分が好きな時に、好きな時間に空いてる時間に自由で選んで働けるっていうのはすごく大きいと思います。そして、報酬は週単位。この報酬、配達パートナーとしてお金をもらうのは週単位、結構短いですね。お金を必要な時には、月給よりも、週単位の方が全然やりやすいかなと思っています。そして、店舗事業者の場合、まず、特別な準備不要で配達サービスを開始できる。やっぱり普通は、配達サービスをしようとしているときにやっぱりいろんな準備が必要ですが、この Uber Eats 使えば必要な準備しなくても、難しい準備しなくても問題ないということです。そして、次は新たな顧客の獲得につながる。今まで、もし、配達お客さんが限られている店などもやっぱりありますよね。それをこの Uber Eats 使えばもっと幅広く
さんを呼べるっていうことです。はい、次。そのメリットだけでなく、もちろん問題点をつったそのデメリットもあります。UberEats はユーザー、配達パートの店舗それぞれに大きなメリットがあるサービスですが、問題点やデメリットも当然存在します。特にユーザーが住所や氏名といった個人情報を配達パートナーに伝えることで発生するトラブルが懸念されています。例えば、注文した製品が届かない、注文内容が異なるといったミスの発生時に通常の出前サービスでは店舗へ直接連絡すれば解決できそうな問題ですが、UberEatsでは配達パートナーとの個人間やり取りが周到なるため、場合によっては注文者側に不利益が生じることもあり得ます。また、配達パートナーの稼働中の事故やアクシデントなどに対する報酬が不十分アクシデントなどに対する報酬が十分でなく、店舗やユーザーとのトラブルがたびたび起こっていることも問題点と言えるでしょう。はい、次は、UberEats両方法について。注文方法としては、UberEatsの注文方法は非常にシンプルですね。この絵をご覧ください。まず製品、飲食店をアプリやウェブ上で検索、こちらですね。最初の絵。そして次は注文する製品をカートに入れる。この次の例。3番、製品を確認してお会計に進む。こちら、その次のA。そして最後は注文を認定する。非常にシンプルでやりやすいアプリだと自分が思っています。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。Ya, oke. Cep, terima kasih. Ya, kita bisa kasih respon begini. Ya, mantap. Makasih banyak. Gimana Hapyo online masih gugup ya? Iya, sensei. Padahal nggak nampilin muka. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena ini sensei kurang menguasai juga sama materinya, jadi agak bata-bata sedikit. Oke. Apalagi ya kira-kira yang bikin gugup ya? Ada yang tahu nggak yang lain? Yang lain juga boleh ngobrol ya. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar, silakan. Dari temennya dulu. Teguhさんは UberEats を使ったことがありますか？ないですね。あ、そうですね。インドネシアはないですね。そうですね、ないです。UberEats は、グラブフード、GoFood に近いですね。そうですね。大体同じだと思います。はい。そうですね。Yang lain silakan nanya pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Apa yang bikin gugup ya? Mungkin takut karena ini ya, takut dinilai kali ya. Iya enggak? Enggak. Bisa juga
takut di Cuman, apa namanya. kalau saya merasa sih yang paling besarnya dari karena kurang menguasai sama materinya aja sih. Oh iya iya. Jadi kayak penggunaan kosakatanya juga kurang pas. Betul betul ya. Jadi kalau mau HP itu kan juga yang penting tuh menguasai materi ya. Jadi kalau misalnya ya tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya memang masih sulit menguasai materi, baca dulu aja nggak apa-apa ya. Tapi baca juga bukan berarti persiapannya nggak ada ya. Tetap harus dibaca berkali-kali ya supaya setelah membicarakan A nanti membicarakan B nanti membicarakan C, itunya alurnya harus kita harus menguasai alur itu juga sih sebenarnya walaupun baca ya gitu. Oke, yang lain silakan mau berkomentar atau bertanya boleh. はい、私です。どうぞ。スティアワンさん。はいどうぞ。はいどうぞ。小田スティアワンさん。じゃあ、さっき、自分見た、徳先輩の、発表ですね。さっき配達の人、自転車でやりますね。それはいつも自転車で、やりますか？そうですね。私が、YouTube とかでいろいろ調べたんですが、やっぱり、オートバイクとかでやってる人もいますが、ほとんどの人が自転車で配達をやっています。多分近いところだけですよね。遠いところなら、ね、時間はあれじゃないですか。長くなりますよね。どうでしょう。この前、見た映画では、たったの3か4時間で、結構4時間かけますか？そう結構な広さで、その特許内なんですけれども結構な広さで、配達をしていましたね、その中では。じゃあもしその4時間で待たせる時間も長くて我慢できるかなね。どうでしょうね。そうですでも、やっぱりしんどいっていう人もいました。その動画では、3、4時間自転車走を走り続けて、もうしんどいっていう人も結構いましたね。時間なんとかの決まり時間とかもありますか？なんか夜何時までとか。全くないですね。だからそれも一つのメリットで、好きな時間に働けるっていうことでしょう。空いてる時間だけとかマイペースな人だけが、その好きな時間で働きたいとか、非常になんていうんですかね、フリーランスに近い、仕事時間です。なるほど。いいですね。好きな仕事やったら。やってみますか？先生が多分やるね。先生ね。自転車好きですからね。やりたいですね。自分もやりたいです。じゃあ OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。Ya silakan yang lain. Ya sambil nunggu komentar ada. Sambil nunggu komentar dari yang lain. Kalau dari saya, ya mungkin waktu persiapannya ya masih perlu persiapan lagi ya Mas Teguh ya. Dari di bagian yang demeritonya itu sayang sekali pakai kata-katanya banyak banget. Mungkin bisa di poin-poin gitu kali ya, biar lebih mudah dimengerti ya. Oke, tapi overall sudah bagus. Terus alur presentasinya juga sudah baik sekali. Terima kasih ya. Mungkin nanti kalau sudah ada ruang di hatinya buat yang mendengarkan bisa bisa memperhatikan kebutuhan pendengarnya ya atau penontonnya gitu. Kira-kira mungkin
perlu menyederhanakan bahasa Jepangnya atau perlu mencantumkan gambar-gambar yang lebih mudah dipahami gitu ya. Kayak gitu kali ya. Terima kasih Mas Teguh. はい、ありがとうござい Oke, ました。 ya, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, setiap orang itu pasti punya gayanya sendiri-sendiri, punya capaiannya sendiri-sendiri, punya pace-nya sendiri-sendiri. Jadi jangan menjadikan hapyo temannya itu jadi parameter ya. Boleh sih, tapi kalau dengan menjadikan hapyo temannya menjadi parameter, menjadi semacam target ya, kadang kalau target itu bisa diraih tidak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak bisa dicapai, nah ini kadang banyak pengaruh yang lain juga gitu. Asalkan tidak kontraproduktif aja itu pengaruhnya, nggak apa-apa ya. Jadi kita masing-masing punya jalannya sendiri nih hapyo nih ya. Nanti Mas Teguh tadi seperti itu, nanti Mas Malik kayak gimana lagi, beda lagi. Nanti Aulia juga beda lagi, dan itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lihat punya temennya, waduh harus begitu ya, nah itu jangan, nanti malah kontraproduktif ya. Silakan tampilkan dulu saja yang kita bisa, nanti dari situ sedikit-sedikit dapat masukan ya, sebaiknya nanti kayak gini aja, yang bagian mananya gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya nanti Mas Teguh bisa hapyo lagi, bisa pakai hapyo yang sama tapi dimodifikasi lagi gimana caranya supaya bisa lebih mungkin dengan yang tadi itu masih ada temennya yang belum bisa mencerna ya. Jadi bisa pakai hapyo yang sama tapi dimodifikasi supaya lebih mudah dicerna gitu ya. Itu juga sebuah tantangan ya menurut saya. Jadi silakan dicoba. Untuk yang lain juga sama. Ya. はい、わかり Oke. ました。 Baik, ya oke, terima kasih Teguh ya. Selanjutnya kita akan tampilkan Juhari Setiawan, beda Ju-nya doang ya. Saya yang share ya. Oke, sebentar saya tampilkan. Sebentar. Oke. Aduh, kok sini? Sebentar. Ya, apa sudah terlihat? はい、 Ya, silakan kalau sudah siap bisa mulai. はい、皆さんどうもこんにちは。私はジョハリです。これから、シスチパンドンっていうところを、発表していきたいと思います。皆さんぜひ来てください。はい、これは発表というより、観光地をプロモーションした方がいいと思いますね。これは、ジャパンドリはもう多分皆さんが、知っている皆さんもいると思いますけど、この間、このシティジパンドっていう湖が、インスタグラムによく載せていました。はい、じゃあ、発表を始めます。まずはシティジパンドはマジャレンカ町にある2つの色で美しい、湖です。場所はグルンクにあります。この湖は山の中にあって、周りに、林に囲まれていますから、とても涼しくて空気が爽やかです。最近、マジャレンカからの観光客はもちろんマジャレンカ以外の観光客も、次々来ています。時に近日は、大勢の人がこの湖に来ます。はい。次ですね。次はセブンチパンダの近くの宿泊を、話したいと思います。
みたいものですね。マジャレンカ町の中心にたくさんあります。一泊の、賃貸料は、約15万ルピアから30万ルピアまでです。これ安いですよ。大体この湖から25分ぐらいかかりますね。すいませんね、さっきのスライドですね。はい、前のスライドかな。すいません。はい、もう一つ。OK。はい、ここは、皆さん、多分、見ていますね。これは、なんか、モスクがある写真が、それは、マジャレンカ町の中心です。で、一番右の方は、これはシティチパンダです。これは35分ぐらいかかります。はい、シティチパンダへの交通機関もいろいろありますね。車やバイクやバスでも行くことができますが、坂道ばかりなので、気をつけてください。はい、次は、歴史について、話したいと思います。実はシティチパンダは1975年からありましたが、Ya, silakan. はい、それで、シティチパンダの道が、坂道ばかりなので、皆さん、シティチパンダで行くなら気をつけてください。はい、次に、歴史については、実はシティチパンダは1975年からありましたが、試していなかったので、怖い印象になってしまいました。でも、2016年に、自治体と、元に地元住民がシティチパンダを、一緒に新しく直しました。ですから、今多くの人がこの湖に旅行に来ています。はい、次、シティチパンダの魅力について話します。1つ目は、この湖は2つ色があります。乾季の時は水の色が青いです。中の魚が見られるぐらい、水が、青高です。そうですね。でも、雨季の時には、水の色が、緑になります。この特徴はシティチパンダの一番の魅力になります。はい、2番目は、湖の周りの景色がとても綺麗です。周りにはいろいろな大きな木があって涼しく感じます。その上、湖を、囲まれる道がありますから、快適に綺麗な景色を見ながら湖の周りを楽しむことができます。はい、次、次はシティチパンダでできる活動ですね。2つ目はシティチパンダでベチャアイルっていうものですね、があります。観光客はこのベチャアイルに、湖の周りを、海で乗ることができます。2つ目はシティチパンダの水がとても、綺麗ですからここで泳ぐことができます。はい、水の下で泳いで写真を撮っている人がたくさんいます。次は、ハンギングバイクに乗ること
tadi sensei? Nggak ada. Belum ya? Ini udah ditulis harga, harga. Tadinya ada kata-kata sensei di sini. Oh gitu. Oh, sensei gimana ya? Nggak ada ininya, nggak muncul. Kalau di saya ada sensei. Oh, Terus siapa lagi? Kalau share dari sini gimana sensei? silakan silakan. Dozo. はい、これですね。これはさっきのスライドですけど。はい、OK。最後は、入場券、すいません。入場料はとても安いですね。入場券などお話したと思いますね。入場券は、1万ルピアぐらいかな。ね、駐車料は、5000ルピア。ボートですね、ボート。皆さんが、湖の周りをボートを使うことができます。で、それは、ずいぶん安いですね。1万ルピアだけです。次、なんていうか、これベジャエルですね。ちょっと、読み方が忘れました。すいません。ベジャエルが、2万ルピアぐらいですね。次ね、ハンギングバイクですね。ハンギングバイクってシメダガンっていうものですね。これは2万ルピアぐらいです。はい。皆さん、ぜひスティッチバンドに来てみてください。皆さん、今日はスティッチバンドについて話しました。以上です。ありがとうございました。はい、Ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Silakan komentar atau pertanyaan dari teman-temannya dulu. Ada, silakan. Johari-san wa Majalengka ni sundeimasu ka, ima? 'Halo. Yang lain nggak ada komentar atau bertanya, silakan. Johari tinggal di Majalengka sekarang. Oh, ya. Bagus banget tempatnya, ii desu ne. Hai. dari tol jauh nggak dari tol? Tol からは、45分ぐらいかな。1時間ぐらいと思います。jauh juga ya? 時間ぐらい。山。はい。atau mau arah ke Majalengka kotanya? いや、そう。これはなんか山の方だから、ちょっとね、時間がかかります。Oke. Cirebon dekat tuh dari Cirebon.そうですね。最近チェルボンに行ってませんからね。はい。Silakan yang lain, ada lagi? Hai, watashi kara desu. Dari senpai. Hai, dozo. Senpai. Hai, といって、なんでしょうね、歴史のことを聞きたいわけですよ。で、さっき怖い印象ってありましたよね。そうですね。はい。それはどんなことですかね。そうですね。怖い印象っていうのは、スティッチバトンが、2016年までには、なんか関連してなかったので、そのまま、自然な、なんとかね、怖い印象、あまり人がここに鬼とかですね、たくさんいます
ますよね。まあ多分ね、そういうことですね。はいはい。あ、なるほど。そう。はい、ありがとうございままあでも、さらにでも今はなんとかね、まあ毎日ね、なんとす。か。観光地になってからね、もうそうそうそう。観光客がたくさん来るかもしれないからね。そう。でも安いよ、安いね。まあ、安いですね。まあ多分いや、10万ルピア、ここに持っていても多分十分だと思いますよ。なんか食事とかもね、食事はまあ1万か2万ルピアぐらいですね。はい。一人ね。ホテルはチュアリ先輩のところですね。そうですね。はいはいはい。もっと安くなるじゃないですか。そうですね。はい。グランディーサで。そうですね。宇田先輩のぜひね、来てください。はい。じゃあお願いします。はい。ありがとうございます。 Ya, Diajak tuh senseinya kali-kali Ah, sensei. sensei wa Cirebon ni. udah lama nggak ke Cirebon saya. Ah,そうですか。Amari Nonton aja pas kayak kongsi. ke Kongski. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih ya dari saya tadi. Mohon maaf ya, mungkin slide-nya saya pakai yang belum diperbaiki ya, belum di-update tadi. Jadi mohon maaf. Terus begitu lihat yang sekarang di-share itu banyak sekali informasinya ya. Jadi mudah dipahami daripada yang tadi saya tampilkan ya. Bagus. Terus bahasa Jepangnya juga sudah alurnya sudah baik ya. Terus visualnya juga tadi PPT-nya bagus banget. Sip, terima kasih banyak. Nanti mungkin itu ya, sama seperti Mas Teguh, mungkin ada bagian-bagian yang masih belum bisa dipahami sama teman-temannya. Jadi sebuah tantangan juga gimana caranya supaya bisa pakai bahasa Jepang yang simple, yang mudah dicerna gitu ya. Itu juga bisa jadi tantangan baru ya. Oke, terima kasih Juhari. Baik, terima kasih yang sudah bertanya juga. Oke, baik. Sebentar. Oke. Ya. Selanjutnya kita langsung saja ya. Selanjutnya Aulia, sudah siap Aulia? Hai, siap sensei. Mau share sendiri atau saya yang share? Sensei aja. Oke. Ini ya. Hai, iya sensei. Hai, onegaishimasu. Hai, domo konnichiwa. こんにちは。はじめまして、青谷です。よろしくお願いします。今日は、について発表したいと思います。はい、先生聞いていいですか？はい。中国の習慣や伝統に影響された文化がですが、動物の中には違いがあるものもあります。中国のには毎年12の動物のシンバルが決定されました。次はですね、歴史は昔神様が動物たちに言いました。1月1日の朝は私の家へ来たら1番目から12番目のに大切な仕事をあげよう。猫は
私はヘッピー年です。lanjut aja nih sensei. Aulia tahun berapa? Nanen desu ka? Oh, 2001. 2001? いや、じゃあヘビですね。いや、ヘビ私は1980年ですから猿です。ー。そうです。はい。はい。次は、はい。はい、今日は私の、について話しました。ありがとうございました。 Ya. Sip, mantap Aulia, makasih ya. はい、 Ya. Mungkin kalau Aulia yang share sendiri mengoperasikan itu yang tadi yang terakhir itu bagus buat komunikasi sebenarnya ya sama penonton. Kayak tadi misalnya Irfan sang wa nanen desu ka gitu ya, bisa ditunjukin gitu ya. Itu bagus sih buat komunikasi sama penontonnya ya. Bagus. Terus urutannya juga sudah baik ya, ceritanya mudah dipahami sih kalau saya tadi dengar ya. Menarik sekali, terima kasih. Terus PPT-nya juga sudah baik tersusun ya. Silakan dari yang lain temennya, mungkin ada komentar atau pertanyaan. Jadi kalau misalnya mau berkomentar tapi bingung apa ya harus bilang apa gitu, kita bisa mengomentari banyak hal sebenarnya. Pertama, ceritanya mudah dipahami atau enggak ya, ceritanya bahasa Jepangnya ya, cerita ini kan alur ceritanya ya, ceritanya Aulia itu dari awal sampai akhir gimana. Terus kalau bahasa Jepangnya, ini bahasa Jepang yang dipakai sama Aulia ini mudah dipahami atau enggak ya. Jadi itu yang dua pertama ya. Terus yang bisa dikomentari lagi PPT-nya juga ya, PPT-nya banyak huruf atau enggak, atau gambarnya bagus atau enggak, warnanya, pemilihan warnanya ya. Terus siapa tahu ada animasinya juga ya. Terus yang bisa dikomentari lagi isinya juga bisa ya, isinya tentang shio kan ya tadi ya. Nah, bisa juga berkomentar atau bertanya tentang itu tadi. Shio-nya Aulia apa ya gitu, mungkin bisa bertanya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dikomentari ya. Dan dengan berkomentar tadi PPT-nya bagus banget misalnya, atau bahasa Jepangnya Aulia itu mudah dipahami, saya ngerti tadi, itu juga menjadi sebuah apresiasi ya dari temannya ke yang ke presenter ya. Jadi dengan seperti itu kalian bisa saling mendukung, saling support ya. Jadi suportif sama temannya ya, mendukung. Bahasa Jepangnya mudah dimengerti tadi, wakariya sukata desu misalnya. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Jadi kita di sini bukan fokus ke harus berkomentar atau bertanya pakai bahasa Jepang, enggak ya. Jadi dengan berkomentar, dengan bertanya itu kita bisa mendukung teman kita yang sedang presentasi ya. Nanti setelah presentasinya selesai, nah giliran kita yang mendukung teman kita yang presentasi, jadi gantian. Jadi dengan itu bisa mengapresiasi ya. Apresiasi itu penting menurut saya. Bukan hanya dari saya tapi dari temannya ya, itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau dari saya kan ya wajar lah begitu ya, jadi harus ada ini komentar ya. Tapi kalau ada komentar atau ada pertanyaan dari temannya, itu pasti beda ya. Berharap bisa lebih banyak yang seperti itu ke depannya. Apa aja boleh ya, nggak usah yang serius-serius. Aulia sang, ikoe desu ne, arigato, misalnya gitu, suaranya bagus ya, arigato, terima kasih, udah cukup gitu juga bagus ya komentarnya. Aulia sang, PPT ga suteki desu, arigato, gitu juga cukup ya. Aulia sang, hanashi ga wakariyasui desu, arigatou gozaimasu, gitu juga udah cukup ya. Jadi coba ini juga sebuah pembelajaran ya, bagaimana kita caranya
mengapresiasi presentasi hasil karya teman kita gitu ya, seperti itu ya. Oke, baik, terakhir untuk hari ini, Mas Malik, namanya udah ganti lagi sekarang, bukan Malik Setiawan ya gitu ya. Sudah siap Mas Malik? Halo Sensei. Oke. Sip, silakan. Kalau sudah siap, jenggotnya tambah banyak. Corona. Jenggot corona. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Konnichiwa. Konnichiwa. 皆さんお元気ですか？今日はちょっと基礎の日本語を勉強しましょう。基礎の日本語を説明してみます。じゃあ今から発表いたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。すいません先生、1ページ目お願いします。挨拶。日本では挨拶というのはとっても大事なことなんですけど、インドネシアではselamat pagiとかselamat siangが、正式な時だけで言うんですね。でも日本ではこの挨拶は重要なことなんですけど、これが一番基本的な一日が基本的なことになります。例えば朝がおはようございますとか、このおはようございますが言い方に見るとすぐ分かるんです。気持ちが。例えばおはようございます。あまり元気ないかなとか、おはようございますとか、盛り上がってるねとか、そういうそういう印象が挨拶に見える。皆さんはインドネシアでも例えばおやすみなさいとかあまりじゃなくてね、絶対言わないですよね。誰にも。例えばスラマティルとか、多分彼氏と彼女だけで言うかもしれないけど、でも普通は言わないですね。でも日本ではこれ重要なことだから、挨拶が一番大切。はい、次お願いします。じゃあ自己紹介も一番大事なことなんですけど、初めて会った時に日本人は必ず自己紹介する。最悪は始めます。私はマリです。よろしくお願いします。それが一番最悪ですね。でも一番カジュアルですね。一応。でも正式な時は多分はじめまして、お名前何々ですとか、何歳ですかとか、私が17歳とかでどこに住んでいます。それもそのインフォメーションが、その情報が必ず相手に伝えておきます。それは大体ぐらいは相手先の例えば友達とか友達の友達とかでもっと年上の人とか、それも違いがあるんですね。例えばここ書いてありますね。はじめまして、私はマリです。14歳です。力に住んでいます。今2年生です。ジャカルタから来ました。どうぞよろしくお願いします。これがちょっとフォーマルですね。正式で、元カスは例えばはじめまして、マリです。ジャカルタから来ました。よろしくお願いします。それだけで十分と思います。だから自己紹介というのは日本でも
これ当たり前のことがやらなきゃいけない。インドネシアがありがとうございますが、ちょっと、なんすかね、言いにくいです。例えばガスタンドの時に、ガスタンドが終わってから、そのオペレーターさんにありがとうとか、あまり言わない人多いんです。多いんです。でも、日本語のありがとうぐらいはみんなが言うんですね。必ず。例えば、ありがとうございます。で、相手は、どういたしましてとか、いえいえとか、それはあるんですね。で、もう一つは、失敗するときに、すぐ謝る。それが日本人がよくやってるんです。インドネシア人もやってる人もいるし、やらない人ももっと多いんですね。例えば、先にごめんなさいとか、すみませんとか、それもあまり言わないでいいんですよ。で、例えば、ごめんなさいとすみませんはみんながやった、どっちが違いですか？なんか、ごめんなさいもマーフとかすみませんもマーフ。じゃあすみませんが必ず丁寧な時にすみません。例えばお年上の人にすみませんとか、あまり知らない人にすみませんとか、それが言うんです。でもごめんなさいが必ず友達とか仲良くの友達とかうちの家族はごめんなさいっていうことぐらいはもう十分です。でもう一つは失礼します。失礼しますは、いや、インドネシア人でもこのパミシはよくやってると思いますね。これぐらいがよくやってる。例えば人の前に乗って、いや、失礼しますとか、パミシそれはやってます。はい、次お願いします。あ、ミシャ、よかった。じゃあ今日の勉強をここまででは、また他の勉強よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Ya, terima kasih Mas Malik. Ya, gimana dari temennya? Silakan berkomentar dulu. Kira-kira kalau diajari sama Mas Malik begitu gimana? Jadi dosennya Mas Malik ya? Gimana mahasiswanya nih? Oke ya, terima Itu kasih. sebenarnya buat ini sensei, apa kan di rumah saya itu saya ngadain apa namanya, Ini ya, kelas bahasa ya? Jepang gratis gitu, buat Sugoi, yang basic. Tapi subarashi. datangnya tuh harus tukar sampah gitu. Sugoi Jadi desu saya ne. belajar bahasa Jepang Malik-san, harus sugoi. bawa sampah biar anak-anak tuh ini apa namanya mengerti pemilahan sampah sejak awal. Jadi itu saya ngasihnya ya belajar bahasa Jepang. Subarashi. Makanya tadi teksnya semuanya pakai apa namanya romaji ya. Karena hiragana sama katakana belum ada oboe naik. Hebat banget. Salut, keren. Ya, sugoi desu ne. Shu nankai yatte imasu ka? 1回でもちろん週1回ですね。時間ないです時間がないですね。なるほど。いやー、素晴らしい。Yang lain? コンピのせいで今やってない。なるほど。そうですね。はい。Yang lain mungkin silakan. Ya. いないです。 Itu berarti di rumahnya gitu ya? Di rumahnya ngajarin gitu ya? Enggak, di musola tuh kan ada sama anak. Oke. Jadi di musola nanti pakai apa namanya? Pakai OHP. Oh. OHP itu bahasa jadul banget. Pakai proyektor. Proyektor ya? OHP beda lagi bendanya.
Ya, terima kasih ya Mas Malik. Jadi yang lain juga ya, jangan mikirnya jangan yang susah-susah dulu, yang gampang-gampang dulu. Ini saya misalnya contohnya ya, kita coba praktekin bikin yang gampang nih. Sebentar. Sebentar sambil saya share screen dulu sebentar. Misalnya apa sudah kelihatan? Belum, Sensei. Belum ya? Sebentar. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Misalnya bajai gitu ya. Gitu. Hari Setiawan. Sebentar, komentarnya mana ya? Itu. Salah. Mana itu ya? Ini noto. Misalnya minasan konnichiwa, hari desu. Kyou wa bajaj ni tsuite happyou shimasu. Yoroshiku onegai shimasu gitu ya. Pertama. Terus kita tunjukkan salah. Ya. Nah, di sini bajai gitu kan. Terus pakai ini aja, pakai apa namanya? Pakai gambar aja ya. Misalnya pakai bajai yang udah ada. Kalau bajai itu kan sebenarnya ada di ini ya, di wiki juga mungkin ada di Wikipedia ya. Kok nggak bisa ya? Ya, lemot. Iya dah. Karena lemot nanti aja deh. Saya batalin dulu yang ini, sorry ya. Gak bisa. Nanti saya munculin di konten yang lain aja cara bikin apa namanya? Hapyo yang mudah gitu ya. Jadi nggak ribet. Nah, sebagai alternatif ya, saya mau kasih satu website yang mungkin bisa jadi referensi ya, untuk kalian yang masih bingung sama naskah bahasa Jepangnya. Jadi ini adalah website namanya Watanoshi. Bisa kalian lihat itu tulisan websitenya itu watanoch, watanoch.com gitu, watanoch gitu ya. Tapi dibacanya Watanoshi. Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Oke. Nah, ini websitenya ya. Jadi kalau kalian bingung sama naskahnya, di sini ada tulisan ya. Itu untuk bahasa Jepang dasar. Jadi mudah dipahami, saya yakin bahasa Jepangnya mudah dipahami.
temanya juga macam-macam, ada makanan, ada wisata, ada kegiatan, ada culture ya, budaya, ada berita ya, jadi macam-macam, ada tentang bahasa Jepang juga ya. Nah, kalian bisa menjadikan ini sebagai referensi, sebagai sumber utamanya ya, atau naskah dasarnya gitu ya. Misalnya contohnya yang ini nih, N4 nih, tuku-tuku. Jadi ini dari level N3 sampai N5 bahasa Jepang yang dipakainya ya, yang dipakai di website ini. Jadi mudah dipahami. Di sini juga ada gambar-gambarnya. Jadi kalian tuh sebenarnya tinggal menyesuaikan aja naskahnya, terus pakai gambar yang udah ada di sini gitu. Jadi nggak paling tinggal modifikasi sedikit ya. Nah ini di sini udah ada kata-katanya nih, kalau kalian lihat di sini ya. Sudah ada kata-katanya yang di bagian ini, nih yang ini ya. Jadi tinggal di copy paste, gampang, istilahnya tinggal di copy paste aja gitu ya. Jadi udah banyak kata-katanya juga udah ada, tinggal dimodifikasi aja. Terus gambarnya juga udah ada, tinggal dipakai konnichiwa minasang ya, kyou wa toku-toku ni tsuite happyou shimasu gitu doang ya, ditambahin, dimodifikasi. Ya, jadi semoga yang masih bingung sama naskah bisa menjadikan ini sebagai referensi ya. Itu saja, terima kasih. Oke, sekali lagi ya, saya tidak akan menunjuk ya, maksudnya kamu minggu depan hapyo ya gitu, enggak. Saya enggak akan menunjuk karena ketika kalian mengambil keputusan sendiri, itu adalah proses yang momen yang sangat besar gitu buat proses pembelajaran. Jadi saya nggak akan menunjuk karena sangat menghargai proses pembuatan keputusan tadi ya. Keputusan itu untuk hapyo minggu depan itu merupakan keputusan yang sulit menurut saya ya. Jadi saya menunggu itu. Saya tidak akan buru-buru ya. Silakan kalian berproses ya. Semoga dengan hari ini kalian bisa lebih termotivasi untuk memberikan hapyo di minggu depan. Terus saya juga kemarin iseng ya buat lagu ya. Itu lagunya benar-benar terinspirasi dari kelas hapyo ini ya. Jadi itu yang saya rasakan, yang saya pikirkan sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang pembelajar juga gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Sensei, tentang JLPT itu katanya ada domisili ya Sensei, itu gimana Sensei? Wah itu saya nggak paham. Saya nggak paham. Sensei nggak ngurusin ya? Belum tahu, maksudnya belum tahu, belum ada rinciannya. Ya. Pakai ini, kartu ini apa namanya sih tadi, mahasiswa. Oh, Emang udah bukan tinggal di Jabodetabek, bukan tinggal di Bekasi ya? Saya mah udah, cuman kan ada juga gitu, Oh. ada juga yang lain gitu. Jadi kalau kartu mahasiswa itu sudah mulai dibagikan di sekretariat, tapi nanti saya coba tanyain lagi ya. Oke. Yang udah tua dapat juga. Ya. Oke. Sampean aja, saya masih muda Pak Malik. Muka lu hampir sama lu. Oh, jauh. Langsung aja kerja. Jangan langsung aja gitu loh. Iya. Ya nanti coba saya cari tahu lagi tentang kartu mahasiswanya ya. Iya, minta tolong saja, takutnya kan apa sih ya, Oke. apa bisa gitu gara-gara KTP-nya luar daerah gitu kan. Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Udah ya. Maaf ya kepotong. Ya itu aja dari saya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya. Bye bye. Hai. Itsureshimasu.